ngasih konten ke kalian. Mudah-mudahan untuk sekarang dan kedepannya bisa terus berjalan ya konten kayak gini. Gue mau ngasih unjuk ke teman-teman bengkel-bengkel hidden games. Jadi bengkel-bengkel yang masuk-masuk gang kayak gitu, yang terutama yang gue kenal-kenal dulu, yang hasil pengerjaannya bagus, orangnya bertanggung jawab. Nah, ikutin terus channel gue. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngebantu juga buat teman-teman bengkel yang ada di dalam-dalam gang. Karena untuk nyewa bengkel di pinggir jalan itu sewanya wah lumayan berat teman-teman. Untuk lapak-lapak kecil aja mungkin udah di atas 1 juta semua. Jadi buat ngejar pemasukan tuh bukannya ini ngeluh ya, cuman kenyataannya kayak gitu. Kita bicara realistis aja. Ya udah, ntar kita lanjut kalau udah deket atau nah patokannya ada di Jalan Makam nih. Sampai pertigaan sini kita belok kiri. Ada yang tahu daerah sini? Tahu lah yang tinggal di sini mah. Kita masih masuk ke dalam. Nah, suasananya tuh kayak bukan di daerah Tangerang ya. Lebih ke kayak Tangerang Kabupaten. Suasananya padahal tuh sini tuh dekat Alam Sutra, dekat Ciledug, dekat ke Jaksel. Coba teman-teman lihat, kalau gue ngerasain tuh kayak di Tangerang Kabupaten, terus daerah-daerah Cikarang zaman dulu tuh kayak gini-gini lah. Lalu lintas cuman ya bisa teman-teman sendiri lihat. Untuk tempat tinggal sih nyaman kalau daerah-daerah kayak gini. Nah, ini udah mau dekat nih teman-teman. Nah, di sini tuh kita nggak ada patokan bengkelnya, nama bengkelnya nggak ada dan segala macam. Gue aja kadang-kadang suka skip kalau kesini. Patokannya cuman tiang listrik sama apa nih, kayak apa namanya, yang jualan pulsa gitu, apa namanya lupa gua, counter. Nah, coba lihat teman-teman, lihat jalannya. Wede hidden game banget kan. Teman-teman pasti nggak nyangka kalau dalam sini tuh ada bengkel. Coba bengkel masa belusukan ke sini ke dalam. Cuman ada. Tuh. Tangerang Kota loh ini. Nah, kalau bisa teman-teman lihat tuh di sana tuh Alam Sutra. Nah, masih banyak-banyak kebun gitu tuh. Asik gak? Gue kalau bosen tuh suka main di sini. Karena udaranya tuh wah gimana gitu, beda sama kayak daerah-daerah lain gitu. Yuk kita lanjut, ini udah deket di depan ini kok bengkel. Dan ada orangnya, kayaknya sih ada. Ini, oh no, ada orangnya. Ini motor yang punya bengkel nih. Gel. Go. Ini ngapain lu, Tok?
Nah, kalau bengkelnya ke dalam situ teman-teman, tuh belakang. Yuk, ntar kita lanjut. Guys, orangnya lagi madang. Ntar kita acak-acak bengkelnya. Ini bengkelnya nih teman-teman. Kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tuh. Lagi beresin mobil. Lagi beresin apa nih? Bravo. Hidden game banget kan teman-teman. Jadi masuk terus ketemu masih ada kebun-kebun begini. Nah, beginilah suasana bengkelnya. Tuh. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama si Dito nya. Nah, ini teman-teman nih. Beneran ini bengkel tuh bengkel kandang ayam. Nah, kandang ayamnya di atas. Tuh. Tuh. Bentar lagi kita mau ngobrol-ngobrol ringan. Ada lagi ya. Nah, ini gue udah bareng sama pemilik bengkel nih. Coba Mas kenalin nama. Ya, boleh. Nama gua Dito ya. Nama Mas ini Dito, terus untuk alamat di sini Untuk sertain nanti di dalam video sama deskripsi. Ini alamatnya di daerah mana, Mas? Ini alamatnya di Panunggangan Timur. Itu Cipete sih. Oh iya. Dekat Alam Sutra. Nah, kan yang dari gua awal bilang gue mau insya Allah kedepannya gue mau belusukan terus bengkel-bengkel yang hidden game yang apa namanya yang masuk ke dalam kayak gitu, supaya bengkel-bengkel yang di dalam pedalaman kayak gitu supaya terus apa namanya bisa berkembang terus kedepannya bisa lebih baik lagi. Kedepannya teman-teman kita yang satu profesi yang di dunia otomotif itu keangkat namanya. Jadi karena kan nggak banyak orang tahu kan hidden game kayak gini, cuman paling dari mulut ke mulut kayak gitu. Makanya kalau misalkan terus channel gue terus berkembang, gue bakal terus belusukan kayak gini. Asal dari mana nih, Mas? Kalau asal sih gua kebetulan lahir di Surabaya, Mas. Surabaya. Iya, Surabaya. Cuman ya gede di sini. Jadi udah ya bisa dibilang orang Tangerang sih. Oh, siap. Gitu. Nih ngomong-ngomong di sini itu dapatnya tuh kayak gini nih teman-teman. Kayak nanti ada di pas awal-awal video. Emang kebetulan ini kandang ayam ya? Ya bener, kandang ayam. Kandang ayam dirubah sedemikian rupa jadi bengkel. Memang si Mas Ditonya ini hobi sama otomotif. Untuk basic mungkin kalau selain buka bengkel ini apa, Mas? Pernah kerja di mana atau gimana gitu? Pernah sih kerja di Toyota di showroom. Iya, di Bitung, daerah Tangerang Kabupaten situ. Tuh teman-teman, jadi kalau buat bengkel-bengkel dalam-dalam gang gini nggak menutup kemungkinan buat apa pengetahuan ilmunya tuh jangan dianggap sebelah mata ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari kapan nih mulai ngebengkel? Mulai ngebengkel sebenarnya dari sekolah juga udah bantuin bokap ya. Oh, berarti itu bantuin bokap ngebengkel. Makanya ngerti. Sama kebetulan sekolah juga STM. Jadi ya emang udah jalurnya gitulah, udah hobinya juga emang di bengkel gitu. Nah, dari hobi terus memang lebih passionnya lebih ke situ. Terus di bengkel ini ngerjain apa ini, Mas nih? Kalau utama sih ya dari mesin dikerjain, kelistrikan juga dikerjain. Kadang juga untuk ngebangun restorasi juga bisa. Apa aja sih di sini mah. Tapi lebih ke bengkel hobi atau umum nih? Kalau bengkel sih lebih condong ke hobi sih ya. Lebih ke hobi. Tapi umum juga ada aja kerjaan gitu. Terus kemarin yang sempat gue denger Mas Dito nyoba peruntungan buat ngoprek-ngoprek ini motor Versa buat tampil di mana tuh, Mas? Buat tampil di ini apa namanya
drag race dari Polda Metro Jaya yang di Kemayoran. Mudah-mudahan kedepannya ya mudah-mudahan sih adalah dari teman-teman atau mungkin ya bos-bos lah yang mau ngasih sponsor atau gimana. Jadi bengkel-bengkel yang kayak gini yang di pedalaman, yang bengkel-bengkel pinggir gang gini ibaratnya bisa terus berkembang karena enggak ya selain dari modal juga kan kita buat ngebangun motor-motor kayak gini buat nunjukin prestasi kita juga kan salah satunya butuh modal. Perlu biaya juga. Nah gitu. itu dia. Nah ntar gue bakal bahas nih ini motor spek-speknya. Siap. Terus edukasi nih buat teman-teman. Gue mau ngasih unjuk satu motor yang bisa dibilang motor ini pemakaian sehari-hari, terus servis di tempatnya Mas Dito nih. Nih gue mau ngasih unjuk. Nih penyakitnya apa ini motor nih Mas nih? Yuk kita liatin bareng-bareng nih. Nah ini penyakitnya apa ini Mas Dito? Ini gara-gara nggak pernah ganti oli. Dari motornya baru nggak pernah ganti oli. Tiba-tiba kesini motornya dengan keadaan sehernya macet, bener-bener lumpur semua, mesinnya tuh lumpur semua. Tuh bisa dilihat sendiri. Sama pemakaian, ya malum pemakaian wanita sih ini, pemakaian cewek. Gue bisa nebak pasti Mungkin pemakaian cewek. Mungkin cewek lebih mentingin seblak daripada oli. Payah emang. Wah nih. Nah daripada lu nggak ganti oli terus jadinya jadian segini, kebanyakan sih cewek ya. Iya, cewek itu udah bener. males buat ganti oli. Aduh. Terus kayak yang lain juga ada nih. Ini nih gue bahas ini dulu. Ini apa nih Mas nih? Kalau ini sih Tiger Revo. Dia untuk koplingnya hancur, soalnya mungkin dari ownernya sendiri emang nggak rajin buat ngecek apa gimana, nggak pernah dibongkar sih ini sih. Siap. Itu jadi bener-bener hancur ininya, si rumah kampas kopling sama nokennya hancur juga. Sama nih gara-gara oli juga. Iya, gara-gara oli juga sih kemungkinan, jarang ganti oli. Wah, siap Gitu. Wah kalau ini nih apa nih tilas nih? Kalau tilas ini dia lagi dioprek sih. Ini mau stroke up dia. Stroke up sama bore up juga. Kebetulan bandulnya juga udah ada, udah ready. Jadi tinggal pasang aja sih sebenarnya. Siap. Tinggal nunggu boringnya lagi di tukang bubut. Oke. Tuh. Nah yuk kita lanjut sekarang seksi terakhir. Kita mau kasih bonus. Kita mau review motor Versan yang kemarin tampil di acara Drag Race Polda ya? Ya, tuh. Polda Jakarta berarti? Kemayoran. Oh, Kemayoran. Yuk kita langsung sikat. Nah, nih kita bahas dari mananya dulu nih? Dari bodinya dulu boleh. Nih Dari bodi. Apa Iya. tuh bodinya? Bodinya kita pakai bodi T-Rap Tiger Revo gitu. Rangkanya juga sama rangkanya. Siap. Iya. Ini Versa Siluman namanya ini. Ngikutin tren Jawa Timur. Gitu. Siap. Lanjut ke kaki kali ya? Ke kaki boleh. Ke kaki kita pakai ban 60-80 rata. Untuk pelek yang depannya kita pakai pelek Satria FU. Sama shocknya juga pakai punya Satria FU. Kalau untuk yang belakang kita pakai jari-jari. Untuk peleknya Virosi, sama kalau untuk tromolnya punya Satria FU juga. Tuh. Nih kalau teman-teman nggak percaya nih, tuh street race. Iya. Semua ya kotor motornya. Street race tuh udah nomor. Udah 2 kali ngikut, event yang pertama sama event yang kedua kemarin. Ntar sih next insya Allah mau ikut lagi. Masih penasaran sama mesin Verza. Iya harus dong. Iya. Bengkel kayak gini tuh harus terus-terusan naik. Bener. Jadi jangan biar nggak dipandang sebelah mata. Biarpun tengah sawah kayak di kandang kebo kayak. Lanjut kemana nih ke mesin? Lanjut ke mesin.
Ke sektor mesin kita masih pakai mesin Verza. Untuk stroke-nya kita masih stroke standar. Cuman main di seher aja, di seher sama di head. Kita untuk sehernya pakai seher ukuran 70. Kalau untuk headnya kita pakai klep 3429 gitu. Karbu kita pakai PWK ukuran 30. Oh, yang paling bikin kalau menurut gue yang paling bikin kenceng tuh apa tuh? Ini nih. Ini nih. Ini lu udah protes belum nih? Lu dyno nih. Kalau ada yang make, gua make juga, make kayak ginian. Tapi gua bukan make gara-gara wah ini ada fungsinya apa enggak, biar orang penasaran doang. Iya bener, biar orang nanya. Biar orang nanya. Sama kayak waktu itu gue masang spakbor depan punya CBL tuh di Versa gue. Emang PNP mas? PNP. Pada beli dah tuh ya kan. Mana mas nggak PNP? PNP lo masuk soknya. PNP masuk soknya. Berarti mesin udah. Tapi ini apa namanya? Selangkah standar berarti? Selangkah standar. Selangkah standar. Wah, knalpot nih. Knalpot kita pakai DPJ. DPJ itu apa tuh? Didot Putra Jaya. Iya. Dari mana nih? Dari Shopee biasa. Enggak, maksudnya dari mana dia? Oh, dia Jawa sih, dari Jawa, daerah Jawa situ. Jogja. Kalau nggak salah ini deh, yang produksi knalpot banyak Purbalingga. Oh, Purbalingga. Iya. Tapi enak nih. Enak sih, untuk suara juga enak. Kisaran berapa nih? Itu kemarin dapatnya berapa ya? Temen sih yang beli. Iya. Jadi temen yang beli taruh di sini. Wah, ada yang kurang nih, kelewat apa ya? Oh, kelistrikan. Kelistrikan. Apa nih? Kelistrikan. Kalau kelistrikan sebenarnya simple doang, cuman buat pengapian. Kelistrikan sih banyak kan di bawah tangki. Apa nih? CDI. Nih CDI di sini. CDI nih, CDI. Apa tuh CDI? CDI-nya kita pakai Shogun ori, Shogun standar. Kalau coil kita pakai punya A100. ACP. Udah sih itu aja. Sama ini kita pasangin Apa tuh? kapasitor Buat nyetabilin kelistrikan sih. Gitu. Punya mobil ya? Punya mobil, punya audio sih, punya audio variasi. Siap. Gitu. Di sini juga ada GL nih. GL apa nih? GL 100 ala-ala K5. Standar bapak ini. Bapak tapi iya. Tiger. Wah. Tuh, kurang lebih bengkelnya kayak gini teman-teman. Bengkel kandang ayam. Bengkel kandang ayam. Cuman jangan dianggap sebelah mata. Next kita mau bahas apa lagi nih, atau next ntar kita mau nyoba motor ini nih, atau ntar malam nih kita coba. Boleh. Dicoba boleh. Paling segitu dulu nih teman-teman pembahasan kita soal bengkel kandang ayam. Moga-moga kedepannya di bengkel Mas Dito ini semakin maju, semakin berkembang. Amin. Terus juga buat teman-teman yang baru mulai mulai usaha, wirausaha kayak bengkel kayak gini-gini, terus semangat, jangan putus asa. Intinya terus berjuang lah sampai lu bisa nikmatin hasil dari karya lu, dari hobi lu. Terus semangat terus. Gua Surya sama Mas Dito pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.